Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah klik video ini. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat, khususnya bagi teman-teman yang akan memulai usahanya di dunia peternakan. Malam hari ini saya akan coba share informasi terkait dengan usaha di dunia peternakan. Apa sih kiat-kiat yang harus dilakukan tatkala kita akan memulai usaha di peternakan domba khususnya? Yang pertama, kita harus tahu dulu atau punya tujuan dulu. Kita mau di segmen budidaya atau mau di segmen budaya, karena di domba ini ada dua, ada budaya dan budidaya. Ada khusus domba pedaging dan ada khusus domba tangkas untuk kesenian. Jadi arahnya harus jelas dulu. Itu yang pertama. Kenapa? Karena dari mulai pembibitan awal sampai proses pengurusan jelas jauh beda. Maka dari itu kita harus tentukan dulu tujuannya buat apa. Apakah khusus buat pedaging atau mau dijadikan domba tangkas. Karena pasarnya pun beda, proses pengurusannya pun beda. Dan selanjutnya yang kedua, setelah kita tahu yang akan kita lakukan tatkala memulai usaha ini, misalkan kita pilih salah satunya yaitu budidaya domba untuk pedaging. Apa sih yang harus dilakukan? Yang pertama, sebelum kita pengadaan bibit atau bakalan, kita hitung dulu berapa kapasitas kemampuan kita untuk merawat domba itu sendiri. Contoh, misalkan kapasitas kandang kita 100 ekor, 50 ekor. Nah, setidak-tidaknya kita harus mempersiapkan bang pakannya dulu hijauan. Hijauan ini untuk bahan pakan si domba itu sendiri. Kenapa? Karena kita kalau misalkan full konsentrat, tatkala konsentrat lagi susah, posisinya bisa tidak terlalu tegang karena target pasarnya pasti sudah menunggu. Yang kedua, persiapkan dulu ABK-nya. Apakah mau dikerjakan oleh kita atau kita mau ada ABK, anak kandang. Yang ketiga, pilih jenis yang akan kita urus. Apakah mau crossing atau mau lokal. Setelah itu, proses pengurusan yang baik dan benar itu disesuaikan dengan pengalaman yang sudah Bapak Ibu laksanakan. Bisa sharing informasi di komoditas-komoditas peternak domba di lingkungan. Karena di tiap-tiap lingkungan beda suhu, beda kondisi, dan beda penanganan itu jelas pasti ada. Namun kita ada standarisasinya, dari mulai proses bibit, pembakalan, terus proses pemberian pakan, itu jelas ada SOP-nya. Nah, yang pertama, ulang lagi kembali, yang pertama kita harus mempersiapkan bang pakannya dulu. Jadi jangan isi kandang dulu, tapi persiapkan bang pakannya dulu. Ini masalah sepele, tapi terkadang kita suka terlewatkan karena ambisi kita ingin buru-buru isi kandang, ingin buru-buru ngerawat domba dan lain sebagainya. Ya, yang selanjutnya, sesuaikan dengan kapasitas kemampuan kita. Jangan terburu-buru. Jadi kalau misalkan bang pakan kita cukup hanya 25 ekor, 25 ekor dulu. Cukup 50 ekor, 50 ekor dulu. Jadi jangan jangan sampai domba yang kita kekurangan pakan. Seperti itu. Yang selanjutnya,
pemberian pakan yang harus rutin, tentukan, bahkan harus dijadwal. Kenapa? Karena supaya kenaikan bobot badannya itu sesuai dengan apa yang kita targetkan. Bukan hanya menentukan jenis pakannya saja, tapi dari mulai proses pemberian pakan, pagi, sore, atau malam itu harus jelas. Kalau mau 2 kali ya kita harus rutin 2 kali. Kalau mau 3 kali kita harus juga rutin 3 kali. Selanjutnya, instalasi kandang itu harus sesuai dengan kelayakan yang semestinya. Jangan sampai amoniak yang di bawah kandang itu menyebar dan mengganggu kesehatan domba itu sendiri. Mohon maaf suaranya kurang jelas. Jika tertarik bisa di kolom komentar atau mau yang ditanyakan. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa di komen-komen di komentarnya terkait dengan masalah budidaya domba. Oke, share informasi juga. Di kandang kami bukan hanya ada ternak domba ya, ayam ada, bebek ada, apalagi ya, entok juga ada. Dari mulai penetasan sampai dengan pembesaran ada. Sekian dulu, terima kasih, selamat malam, dan sampai berjumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.